itu akan dilengkapi oleh seorang ahli budaya dan juga pakar hukum. Beliau adalah Profesor Dr. Sutanto Supiyandi, dan sebelum beliau memaparkan paparan beliau, akan sedikit saya bacakan CV dari Prof. Dr. Sutanto. Ini adalah Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, dan juga menerima banyak beberapa penghargaan, diantaranya penerima Presidential Award for Recruitment GCL Amerika, dan jabatan beliau, tepuk tangan dulu. Jabatan beliau adalah Direktur Sutanto Supiyandi Private Library, anggota Dewan Kehormatan Pradi Jawa Timur, Tim 45 Dewan Integritas Bangsa Jakarta Indonesia, Ketua Umum Yayasan Kebudayaan Indonesia, aktivis Lingkaran Persaudaraan Pemberdayaan Warga Negara Jakarta Indonesia, dan Ketua Umum Lembaga Eksis Eksponen Inginkan Semua Tertib. Kepada Prof. Dr. Sutanto dipersilakan. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua kepada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak masuk saya merasa bangga. Saya jadi teringat puisinya Khairil Anwar. Apakah saudara-saudara harus mati muda? Lalu dijawab oleh Khairil Anwar. Apa jawaban di akhir itu? Kita ingin hidup sejuta. As a millennial, jadi sebagai milenial, saya tidak akan juga berpikir pokoknya milenial itu Z lalu sebagainya, alpha, ini saya anggap milenial. Yang ada beroma. Kalau saya harus berbicara dengan panjenengan, Surabayaan saya bisa, tetapi saya ingin berbicara tentang cerdas tadi. Tapi kalau adik-adik saya di sini kan pasti bicaranya ini kan tentang hoax. Tapi saya ngomong cerdas saja. Yang cerdas itu bagaimana? Nanti larinya kepada undang-undang ITE. Tolong didengarkan begini. Saya tidak akan bicara revolusi 4.0, ya. Tapi saya bicara yang terakhir aja, the society 5.0. Kecerdasan di society 5.0 itu ada 4. Yang pertama adalah kreativitas. Paling gampang tadi oleh adik saya, Anda semua punya HP kan? Ya. Anda membeli berapa rupiah, katakanlah X rupiah. Sudah berapa lama? Oh, 2 tahun. And my question is, pertanyaan saya adalah, sudah dapat gantinya dari X rupiah tadi? Anda tidak kreatif berarti. Ayo. Yang belakang, Anda bisa nggak membeli ini X rupiah sudah 2 tahun, tetapi X rupiah tidak pernah kembali? Halo? Kembali Bu ya? Kembali ya? Very good. Saya kembali sudah 1 rumah. Karena saya membuat tulisan, buku saya sudah 102 buku. Jadi saudara sekalian, itu yang pertama, cirinya orang pinter. Karena kreatif. Iya, cerdas itu kreatif. Nomor 2 sudah dibicarakan oleh adik-adik saya ini, critical thinking. Pinter banget ini adik-adik berdua ini, pinter banget. Ada critical thinking. Kira-kira untuk menanggapi tadi ngerti ndak Anda bahwa ketika Anda itu keliru ya di dalam perbuatan hukum tadi, Anda dikenakan pasal yang mengerikan. Pasal 27 sampai ke 30 sekian itu mengerikan. Hukumannya adalah 6 tahun minimal dan dendanya 1 miliar. Nanti saya terangkan nanti pada saat kita diskusi. Ini pokok-pokok pikiran saja. Jadi jangan macam-macam Anda mengenal hook dan sebagainya. Tidak pakai hook atau tidak. Ya.
Berbicara hoax dan tidak sudah dibicarakan tadi sama adik-adik saya yang pintar-pintar ini. Tetapi Anda perlu diingatkan bahwa di dalam hukum itu belajarlah tentang predikat. Satu kalimat itu kan terdiri dari subjek, predikat, dan objek, betul ya? Di mana letak hukumnya? Di predikat. Di situ letaknya norma. Di situ letaknya perilaku. Lah perilaku yang diberikan kedua adik saya yang pinter ini itu adalah perilaku untuk masuk di dalam dunia. Anda kena sanksi atau tidak? Ya, contoh paling gampang begini, ngomong perilaku. Si A membunuh binatang, si B memelihara binatang. Predikatnya mana? Membunuh dan memelihara. Logika Anda yang paling berat membunuh atau memelihara? Ya, di situ dinamakan perilaku di dalam norma. Norma itu kalau kita terjemahkan menjadi perilaku. Perilaku inilah yang kemudian oleh hukum dijadikan satu undang-undang ITE. Ya. Yang sekarang itu ada 19/2016 itu sebagai pelengkap daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ini penting juga sekalian. Jadi jangan sok tadi dikatakan oleh adik saya, ojo langsung percaya kon. Ya toh. Jangan langsung percaya Anda terhadap berita. And I ask you all, berita di sini itu hampir semuanya hoax. Hampir semuanya hoax. Oleh karena bagaimana orang cerdas? Ya kalau itu tentang perekonomian atau tentang ini, ambil situs yang jelas. Kalau itu tentang politik, ambil situs yang jelas. Begitu ada berita, oh iya, kamu kan ini macam-macam, ada Surabaya macam-macam, ngomong jancuk, ngomong ini, ngomong dan sebagainya. Ya. Hati-hati loh sekalian, hati-hati sebab kita mulai menyadari bahwa perilaku kita ini dilihat, tingkah laku kita itu mulai dilihat, gitu loh. Dengan munculnya undang-undang ITE ini kita tidak gampang loh. Anda punya uang 1 miliar atau minimal 500 juta, Anda punya 6 tahun di penjara bukan main. Kemarin saya harus orasi, tapi saya katakan saya tidak pernah terjerembab karena saya tidak pernah mengatakan nama orang. Orasi saya keras, tetapi saya tidak pernah menyebut nama orang. Ya, yang terakhir saudara sekalian, karena saya ini ingin dialog. Yang terakhir saudara sekalian, Anda menyadari betul kan bahwa kepentingan yang sekarang ini tadi dikatakan oleh adik saya, kontrol disik, ya toh, sing ngene ngarepku iki, rungono, aku tak ngomong, mari ngono kita saling timbal balik, ya toh, ayo kita diskusi, itu paling penting loh. Jadi jangan sampai kemudian diskusi kita dari suasana yang sembilan rupa muspro itu apa? Tidak berguna ya, muspro. Inilah yang kemudian saya katakan, kalau sudah muspro kayak sekarang ini, fatsun politik sudah tidak ada. Fatsun itu apa? Bahasa Belanda itu apa? Etiket tadi. Etika politik sekarang ini sudah tidak ada. Ya, sopan santun politik sekarang ini sudah tidak ada. Oleh karenanya maka kita harus hati-hati loh. Ya, kita harus hati-hati dengan apa yang ada di dalam medsos. Ya, saudara sekalian, saya kepingin dialog. Kenapa? Satu, karena saya sudah tua, umur 72 tahun. Oh, ya, jadi ingin dialog. Ngomong panjang nanti kita di orasi ya. Tapi ini kan satu forum yang sangat indah bagi saya. Saya berusaha menyadari itu indah banget ini forum. Kalian berdua harus lebih banyak menceritakan tentang bagaimana anak-anak muda. I say ya, semua milenial lah, nggak ada yang generasi Z, Alpha, pokoknya milenial semua. Kalau kita ngomong iya, umur kan saya katakan yang terakhir tadi, 1 detik lagi, 1 menit lagi.
milenial itu bukan biologis. Katanya adik saya, bukan umur, tapi ini loh. Betul ya? Apa ini? Ya ini kecerdasan itu tadi. Bukan umur. Kita disuguhi sesuatu yang tidak jelas ini. Kita disuguhi sesuatu yang tidak berfatsun politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Seperti yang disampaikan Prof. Sutanto. Jadi diharapkan ada diskusi interaktif. Jadi kita berikan kepada Bapak Ibu atau adik-adik sekalian yang ingin bertanya, monggo, yang ada kaitannya dengan judul seminar pada malam hari ini.